Oke teman-teman, kalau kalian mendengar kata Nahdlatul Ulama, maka hari ini yang terlintas di pikiran masyarakat tentang NU ya kemunduran, simbol keterbelakangan, feodalisme, selawatan sambil joget-joget, bisa bahasa semut, jualan air doa, dan masih banyak lagi. Apalagi Busulil gitu. Nah teman-teman, apakah ini sebuah masalah? Ya jelas ini adalah penyakit yang harus segera warga NU selesaikan kalau tidak mau bubar. Makanya teman-teman, jangan skip video ini, tonton sampai habis. Benar-benar habis. Jadi gini Pak, dulu Nahdlatul Ulama itu di masa-masa perjuangan itu bukan hanya sekedar ormas Islam bahkan tapi simbol perjuangan gitu. Dan kontribusinya pun terhadap bangsa itu bukan kaleng-kaleng. Dan bahkan di zaman Orde Baru, Nahdlatul Ulama itu merupakan bisa disebut satu-satunya ormas yang paling powerful gitu Mas. Bahkan sekelas Pak Harto aja itu nggak bisa pecah belah NU. Tapi sekarang sekelas Habib Rizik aja itu sudah bisa pecah belah Nahdlatul Ulama. Artinya Pak, ada yang gak beres dari Nahdlatul Ulama ini. Seolah-olah kita itu kehilangan arah. Makanya teman-teman di sini saya melihat bahwa ada 3 penyakit yang harus segera kita selesaikan sebelum terlambat. Yang pertama, fanatik. Saya melihat bahwa warga NU itu fanatik terhadap simbol-simbol agama, Pak. Di dalam otak manusia itu ada yang namanya God spot, titik Tuhan, yaitu titik di mana kita merasakan hal-hal spiritual seperti kita merasa ingin tobat, kita merasa dekat dengan Tuhan, merasa dilihat oleh Tuhan. Nah, itu karena ini God spot. Nah, biasanya God spot ini ditemukan di area prefrontal cortex gitu. Kalian bisa baca lah jurnal-jurnal ilmiahnya gitu, banyak. Nah, masalahnya Pak, ketika si God spot ini rusak, misalkan ya terkena traumatis atau terbentur, kita ambil saja, misalkan si God spotnya ini rusak karena apa? Karena terbentur ke tembok benda gitu. Nah, maka pengaruhnya terhadap otak itu enggak membuat kita menjadi gak percaya Tuhan, Pak. Enggak membuat kita menjadi seorang ateis. Akan tetapi justru semakin fanatik terhadap agama. Nah, fanatik adalah kehilangan orientasi dan fokus pada simbol-simbol. Nah, orang yang fanatik itu ketika simbol-simbol agamanya disenggol, misalkan kiai kan simbol agama. Orang yang fanatik ketika simbol agamanya, ketika kiainya disenggol, ketika ajengannya disenggol, maka dia marahnya luar biasa. Dia seolah-olah kiai itu tidak bisa dikritik. Padahal enggak Pak, Nabi Muhammad itu paling tidak suka yang namanya asobiah, fanatik gitu. Jadi mencintai cinta terhadap ulama boleh, fanatik jangan gitu. Dan itulah menurut saya penyakit paling fundamental di Nahdlatul Ulama. Nah, coba Anda bayangkan dari sekian banyaknya warga NU yang fanatik seperti ini, masa iya semuanya terbentur ke tembok gitu? Kan gak mungkin. Artinya ada sistem, ada oknum yang menciptakan fanatik secara sistematis. Ya siapa? Ya siapa lagi? Masa Donald Trump? Ya tokoh-tokohnya sendiri gitu. Makanya teman-teman, dari banyaknya kasus-kasus pencabulan di pondok pesantren, itu seharusnya menjadi cerminan bagi kita bahwa mau sesoleh apapun kiai, mau sepintar setinggi apapun ilmunya kiai, itu pada dasarnya sama seperti kita masih punya hawa nafsu, masih bisa melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Jadi kalau kiai salah ya jangan dibenarkan gitu. Jadi ayolah kita keluar dari zona fanatik seperti ini. Yang kedua, saya melihat bahwa warga NU itu seakan-akan cuek terhadap perkembangan teknologi. Ketika ormas-ormas lain seperti Muhammadiyah sedang berlomba-lomba berinovasi di bidang teknologi gitu. Namun di sisi lain warga NU itu masih sibuk ngurusin Wahabi, masih sibuk ngurusin Nasab Habib dan masih banyak lagi. Kalau kita lihat di forum-forum Nahdlatul Ulama, di forum-forum diskusi NU itu jarang sekali membicarakan soal bagaimana supaya anak muda kita melek terhadap perkembangan zaman, itu jarang sekali Pak. Kemudian saya melihat di Nahdlatul Ulama itu masih banyak doktrin-doktrin fallacies, masih banyak doktrin-doktrin yang cacat Pak.
Misalkan gini, di NU itu masih banyak statement-statement atau pernyataan seperti ini. Jangan belajar di YouTube, jangan belajar di Google, jangan ngaji di YouTube, jangan ngaji di Google. Kenapa? Karena sanad ilmunya gak jelas. Padahal kalau kita berpikir sedikit aja lebih waras, Google, YouTube itu kan mesin pencari. Jadi kalau kita mencari di Google, di YouTube pengajian Gus Baha, itu kan baik, itu kan sejalan. Atau doktrin-doktrin yang lain. Gak perlu kita sekolah, ilmu sekolah itu gak bisa dibawa ke kubur gitu. Jadi seolah-olah di Islam itu ada dikotomi ilmu. Jadi gini Pak, di Islam itu memang ada dikotomi ilmu, ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Tapi masalahnya kita itu seringkali salah memahami konteks ini. Jadi seakan-akan ilmu dunia itu ya ilmu matematika, ilmu fisika. Padahal gak seperti itu Pak. Imam Ghazali misalkan di dalam Bidayatul Hidayah, yang disebut ilmu duniawi, itu kan ilmu yang mana dengan ilmu tersebut membuat kita menjadi sombong, membuat kita menjadi ria, membuat kita menjadi takabur. Itu kan yang dimaksud dengan ilmu duniawi. Jadi bahkan itu mau ilmu agama sekalipun. Yang ketiga, orientasi petinggi-petinggi NU itu yang semakin hari semakin pragmatis. Saya melihat bahwa petinggi-petinggi NU itu lebih suka mementingkan relasi politik daripada pendidikan gitu. Lebih suka mementingkan dan ngurusi tambang nikel daripada nasib umat. Kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Padahal dulu gitu, Nahdlatul Ulama itu merupakan mitra kritis pemerintah. Di zaman Orde Baru, di zaman Pak Harto itu gak ada yang berani ngeritik NU. Gak ada yang berani mengkritik pemerintah kecuali NU. Bahkan di dalam buku Gus Dur itu satu-satunya orang yang berani mengatakan presiden bodoh. Ya Gus Dur, ya Nahdlatul Ulama. Tapi sekarang saya lihat, kok kenapa NU ini seolah-olah menjadi mitra dengan pemerintah? Apakah sudah terintervensi oleh uang-uang oligar atau gimana? Bahkan kemarin Pak, waktu muktamar di Lampung itu kan kenapa Kiai Haji Said Akil kalah? Ya karena sudah tercampur tangani oleh Jokowi. Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa semakin hari NU itu semakin kehilangan arah Pak. Jadi ayolah siapapun kalian, para petinggi-petinggi NU, kembalikan NU yang dulu gitu. Kita rindu NU di mana masa-masa perjuangan gitu. Jadi saya disclaimer Pak bahwa saya buat video kritik seperti ini bukan atas dasar kebencian Pak, bukan, akan tetapi saya murni menunjukkan keresahan saya terhadap Nahdlatul Ulama. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di video selanjutnya.